ketika saya berada di sini pun seolah ada yang memandangi saya dari atas. Selamat sore Sobat Pandalungan semuanya. Semoga Sobat Pandalungan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Hehe. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah lokasi di mana lokasi ini merupakan jejak peninggalan dari para leluhur kita di tanah Jawa. Untuk tempatnya lumayan jauh menurut saya, karena memang berada di sebuah tebing pegunungan dan masuk wilayah kaldera Ijen Purba. Dan juga tidak adanya titik pasti lokasi pada Google Map, sehingga kita harus memasukkan sendiri titik-titik koordinat yang sempat saya lihat pada sebuah artikel tentang Gua Buto ini. Dengan bekal koordinat 114 derajat 1 menit 9.86 detik lintang timur dan 7 derajat 56 menit 15.55 detik bujur selatan. Ya, silakan dimasukkan sendiri koordinat ini pada map ya sobat semuanya. Tapi ada alternatif lain. Silakan menuju ke Kecamatan Sumberberingin Bondowoso, lalu coba tanya pada warga tentang lokasi Gua Buto ini. Namun banyak juga warga lokal yang ternyata tidak tahu tentang keberadaan Gua Buto ini. Jadi ya kita harus sering-sering bertanya pada orang yang kebetulan lewat di hutan ini. Tapi kalau orang tersebut kakinya tidak menapak tanah, sebaiknya jangan ditanya ya sobat Pandalungan semuanya. Oke, Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Jadi kali ini saya berada di kawasan Dusun Kluncung ya, Dusun Kluncung, masuk di Kecamatan Sukorejo. Namun untuk lokasinya ini berada di pegunungan, di mana masuk di batas wilayah Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Dimana kali ini saya mau menuju ke sebuah gua yang masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Gua Buto. Untuk lokasinya sendiri cukup jauh ya, jauh sekali. Saya sampai hampir menyerah tadi. Ternyata di luar ekspektasi, dimana saya berangkat sendiri karena memang nggak ada yang bisa diajak atau nggak ada yang oke. Untuk kawasan ini masuk di kaldera Ijen Purba ya, atau kaldera Ijen Geopark, dimana saya masih mencari lokasi dari Gua Buta itu sendiri. Oke, tetap ikuti video penelusuran kali ini. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ketika kita sudah sampai pada ujung dari lereng pegunungan ini, ada sebuah tangga yang menempel pada tebingnya. Tangga ini sendiri tersambung dari dua bagian ya sobat. Jadi totalnya kurang lebih tingginya sekitar 10-12 meteran lah. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, saya bisa tiba juga di lokasi
Gua Buta di belakang saya ini. Dimana untuk lokasinya sendiri berada di kawasan Kaldera Ijen Geopark ya, atau Kaldera Ijen Purba. Berada di sekitaran pegunungan Ijen, namun agak jauh dari lokasi Kawah Ijen sendiri, bukan tempat wisata Kawah Ijennya, bukan. Jadi dimana lokasi ini berada di tebing dari bisa dikatakan hutan-hutan di pegunungan ya. Jadi untuk lokasinya sendiri berada di area Kaldera Ijen Purba. Kaldera Ijen Purba sendiri merupakan gugusan tebing-tebing dan juga pegunungan-pegunungan baru yang terbentuk setelah terjadi ledakan yang sangat dahsyat pada Gunung Ijen Purba zaman dahulu. Berada di tebing sebuah pegunungan ya. Oke. Jadi di sini ada sebuah gua yang tidak terlalu besar. Dilihat dari kontur goanya sendiri merupakan gua alami ya. Namun yang istimewa dari gua ini, di samping dari mulut gua atau samping garbageraha dari gua itu sendiri dipahatkan sebuah motif atau relief Kalakirti Muka dengan dipahatkan juga angka tahun 1316 Syaka. Jadi bisa dikategorikan dulunya gua ini dijadikan sebagai tempat sunyasa ya, atau tempat puja semedi maupun tapa berata. Untuk lokasinya benar-benar sepi sekali ya. Memang nggak ada satupun warga yang berada di sini. Memang tempat ini nggak dikelola ya. Jadi memang benar-benar masih alami atau natural. Ya beruntungnya ada pihak yang peduli menyediakan tangga ini yang ditempelkan pada dinding tebing. Jadi ketika kita turun dan minim persiapan, kita nggak usah merayap-merayap ke tebing. Alhamdulillah sudah ada tangga itu sendiri. Untuk suasana di sekitar gua ini benar-benar sepi. Hampir tidak ada kegiatan warga di sekitaran sini. Dan juga jalur yang saya lewati tadi sebenarnya mirip dengan rute-rute pendakian yang ada di gunung-gunung dengan ketinggian sedang. Jadi, jika di tahun 2025 saja lokasi ini begitu sunyi, bisa dibayangkan bagaimana suasana di sini 700 tahun yang lalu. Oke, coba kita lihat-lihat suasana di sekitar gua ini. Jadi untuk jenis batuannya ini semacam batuan breksi ya, batuan breksi vulkanik ya. Jika kita lihat seperti bebatuan yang membeku, juga karena ditutupi semacam lumpur yang sudah mengeras. Mungkin ini yang disebut kawasan ini merupakan kawasan dari Kaldera Ijen Purba. Menurut para ahli geologi, ledakan Ijen Purba terjadi sekitar 70.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Jadi untuk pahatan pada angka tahunnya sudah ada sebagian yang aus ya, ataupun juga pecah-pecah. Namun untungnya alhamdulillah di sini jauh dari jangkauan keramaian ya. Namun sayang, sungguh sangat disayangkan sudah terjadi vandalisme. Coretan-coretan tangan dari manusia-manusia modern tapi otaknya masih purba.
Oke, jadi kembali ke relief Kalakirtimuka ini. Jika kita melihat langgamnya atau coraknya ini, dipastikan memang di era Majapahit ya, di era pertengahan Majapahit ya, karena kita juga dimudahkan tadi dengan pahatan angka tahun yang memudahkan kita untuk mendeteksi pembuatan dari relief Kalakirtimuka ini. Jadi untuk ukirannya sendiri, untuk polanya sendiri, bisa dikatakan ini masih masuk standar keraton ya, meskipun ukiran-ukirannya kurang begitu mewah. Tapi jika kita lihat pada sisi alis dari Kalakirtimuka ini, masih juga dipahatkan ukiran-ukiran atau sulur-sulur floral yang lumayan detail. Bisa kita lihat kemungkinan besar juga Kalakirtimuka ini memang dibuat oleh pihak keraton, karena memang segi pola ukirannya itu begitu mirip, bahkan memang benar-benar mirip dengan motif-motif Kalakirtimuka yang ada di candi-candi Mojopahit maupun Singosari. Bisa kita lihat konsep atau pola Kalakirtimuka seperti ini memang lumrah atau banyak di era-era candi Singosari ataupun Mojopahit. Jika di era Ngedang Gamulan atau Mataram kuno, Kalakirtimukanya masih tampak lebih menyeramkan ya, tanpa hiasan jata mahkota yang ada di alis dan kepalanya, benar-benar masih menyerupai singa. Namun untuk Kalakirtimuka yang satu ini memang ciri khas di era kerajaan Mojopahit ataupun bahkan dari Singosari. Namun yang satu ini karena sudah terpahat angka tahun pembuatannya di tahun 1316 Syaka, jadi dipastikan Kalakirtimuka ini dan juga gua tempat Sunyasa ini digunakan di era kerajaan Mojopahit. Setelah Prabu Hayam Wuruk turun tahta sepertinya, karena Prabu Hayam Wuruk itu di sekitaran tahun 1272 Syaka sampai 1311 Syaka ya, atau 1079 sampai 1311 Syaka. Sedangkan pahatan angka tahun di sini bertuliskan 1316 Syaka. Jadi 4 tahun setelah Prabu Hayam Wuruk turun tahta, gua ini mulai digunakan sebagai warna prasta ataupun perjalanan para punggawa-punggawa kerajaan yang sudah turun tahta mencari lokasi-lokasi suci untuk melaksanakan sunyasa agar bisa dengan mudah menyebut moksa dan bersatu kembali bersama alam semesta. Jadi ketika kita masuk ke dalam gua ini, di mana sebenarnya ada ruangan lagi ya di atas sana. Jadi untuk ruangan awal gua sekitar 3 meter kali 5 meter lah. Sedangkan Avik Namastu Namositem. Gitu. Seketika serasa ada yang menatapi saya dari ujung gua ini. Jadi ada ruangan lagi ya. Jadi ketika kita menaiki curah dari dalam gua ini, ada satu ruangan sempit di ujung sana mengecil, ada sebuah lubang gua lagi. Namun ketika saya berada di sini pun seolah ada yang memandangi saya dari atas. Dan mungkin tempat tersebut memang dulunya pernah menjadi tempat puja samedi hingga mencapai moksa. Ini hanya sebatas dari
feeling saya pribadi ya, dari terkaan saya pribadi. Jadi di sana pada ujung dari dalam gua ini ada sebuah lubang kecil, dimana kita harus mendaki tebing curah yang lumayan tajam ini. Jika kita masuk ke sana, mungkin auranya juga lebih terasa ya, karena memang cukup sunyi. Jadi mungkin untuk saat ini saya agak masuk ke dalam dulu, karena yang pertama memang cukup licin, dan yang kedua memang nurani seperti bilang jangan dulu lah, jangan naik dulu, karena ini juga saya pasti pertama kali ke sini. Oke, jadi kembali ke sosok Kala Kirtimuka yang ada di belakang saya ini, dimana jika kita merujuk pada kitab Siwa Purana, di sana sempat diceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Dewa Siwa dan juga Raja Asura Jalandhara, di mana sang Raja Jalandhara memerintahkan sesosok raksasa yang di sana dituliskan bernama Rahu untuk menculik Dewi Parwati yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Dan ketika Dewa Siwa mengetahui peristiwa tersebut, Dewa Siwa sangat murka sehingga muncullah sosok raksasa dengan wujud singa yang sangat menyeramkan keluar dari Triambakam atau mata ketiga dari Dewa Siwa. Di mana raksasa yang keluar dari Triambakam itu berwujud singa yang sangat-sangat rakus dan juga sangat menyeramkan, sehingga dia melahap apapun yang ada di depannya. Hingga ketika musuh sudah dikalahkan, namun sang raksasa masih juga ingin melahap apapun yang ada di depannya, Dewa Siwa memerintahkan sang raksasa untuk menelan tubuhnya sendiri, hingga sang raksasa pun menurutinya dan tersisa kepala dari raksasa itu. Sehingga Dewa Siwa terkesan dan juga menganugerahkan kepada sang raksasa itu di mana wajahnya akan senantiasa abadi berada di ambang Garbhagraha dari kuil-kuil pemujaan Dewa Siwa. Dan sang raksasa itu sekarang menjadi sosok Kala Kirtimuka yang berada di belakang saya ini. Karena kepatuhannya pada Dewa Siwa, sang raksasa rela untuk memakan tubuhnya sendiri hingga tinggal tersisa kepalanya saja. Karena itu, wajahnya mendapat anugerah akan senantiasa abadi dan terpahat pada kuil-kuil suci tempat pemujaan Dewa Siwa. Dan hingga saat ini, sosok Kala Kirtimuka ini dikaitkan dengan sosok makhluk gaib berwujud kepala api yang melayang-layang, Banaspati. Oke, terima kasih Sobat Pandalingan semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Sekarang karena memang sudah cukup sore, kita mau pulang dulu. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.